kembali lagi sama kita di podcast Unmute. Hari ini kita akan bahas industri musik yang kelihatannya seru, kreatif, tapi juga cukup kompleks. Hari ini kita ditemani Farisha. Halo Farisha. Hai Najla. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Nah, guys, hari ini kita mau bahas industri musik bukan cuma dari hasil akhirnya, tapi dari sistem besar yang ada di baliknya. Nah, Farisha, aku mau tanya nih. Kelihatannya kan kalau dari luarnya itu industri musik itu kelihatan menyenangkan, seru banget. Tapi menurut kamu nih, seberapa besar sih industri musik itu berdampak sama culture? Kalau menurut aku besar banget ya Jela, karena kan musik itu nggak cuma didengar ya, tapi itu ditiru. Dari mulai cara bicaranya, terus cara berpakaiannya, itu adalah udah jadi apa ya, tradisi gitu dari dulu ya Jela. Karena impact musik itu tuh nggak cuman buat didengar aja, tapi juga buat kehidupan sehari-hari itu juga besar banget Jela. Bener banget sih. Nah, kalau industri musik kan dari luar itu kelihatannya menyenangkan kan? Nah, menurut kamu tuh sebesar apa sih dampak industri musik ke culture? Menurut aku sih besar banget ya Jela, karena kan musik itu tuh nggak cuma didengar, tapi juga ditiru. Kayak kamu lihat nih zaman sekarang, musik itu tuh diikutin gak cuma dari cara bicaranya aja, cara berpakaian juga diikutin. Jadi semakin musik itu berkembang, semakin masyarakat tuh ngikutin perubahan musik tersebut gitu loh. Iya. Terkadang kita juga lupa ya kalau di balik semua itu tuh ada sistem yang sistem besarnya juga. Iya, dan di sistem itu ngaruh langsung ke artis. Oh, bener banget sih, bener. Guys, kalau lagi ngomongin sistem nih ya, kita kan gak bisa lepas dari peran agensi dan label. Nah, menurut kamu Sya, gimana sih posisi mereka sebagai artis ini? Agensi itu kan penting banget ya, karena agensi itu adalah utamanya itu ngebentuk artis, gitu kan. Terus juga mereka ngebentuk artis dari nol, ngasih pelatihan, terus juga akses industri. Terus tapi karena posisinya terlalu kuat nih, mereka juga banyak nentuin karir artis, arah karir artis kemana gitu loh. Terutama artis yang baru-baru ya. Iya, jadi artis ini nih namanya tuh semakin kecil, dia tuh akan semakin dipandang sebelah mata. Kecuali kalau si artis tersebut udah punya nama yang besar, agensi tuh akan yang oke lah, kamu bisa kayak gini, kamu bisa kayak gitu, sesuaiin kamu aja. Bener gitu. banget. Nah, Sya, sekarang kan musik itu udah ketemu sama sosial media, ya kan? Semua orang mau independen, mau yang gak berindependen juga pakai sosial media kan? Nah, menurut kamu nih, sebesar apa sih pengaruh sosial media kepada artis-artis ini? Menurut aku besar banget ya, karena kan sekarang sosial media itu sekarang tuh kayak panggung kedua buat artis ya kan. Terus jadi mereka tuh nggak cuma dinilai dari lagu, tapi juga dari apa yang mereka tampilin di online gitu. Oh iya bener banget sih, dan kehadiran itu juga nggak ada jedanya kan ya? Jadi sosial media itu bikin artis lebih deket ke fans, tapi juga kadang lebih agak bahaya ya, karena kan bikin tekanan, karena semua orang tuh bisa bebas berkomentar ya, apalagi artis Korea. Parah banget sih itu. Itu parah banget ya, yang udah terkenal tentang kritikannya gitu-gitunya. Nah, sebagai pengguna ya, memang kita juga kadang tuh mengenal artis juga dari timelinenya nggak sih? Itu dia yang bikin karya dan personal itu tuh agak susah dipisahin. Jadi satu hal kecil itu bisa cepet banget jadi viral gitu loh, Jela. Betul. Ah, betul banget sih. Jadi sosial media itu juga punya dua sisi sih. Iya, jadi selain ngebantuin karir, tapi juga nambah beban gitu loh, Jela. Kalau kita ngomongin tentang pengaruh agensi dan sosial media, menurut kamu K-pop itu juga paling kelihatan gak sih kayak yang paling expose gitu di sosial media dengan viralnya K-pop zaman sekarang itu? Iya, dan aku ngomong ini nih sebagai fans New Jeans. Iya ya, karena kan K-pop itu tuh industrinya itu rapih, terus dia terkonsep sama global. Betul. Tapi di balik itu tekanannya itu besar banget lah. Jadi idol K-pop itu dituntut buat selalu benar, selalu kelihatan
seperti dewa gitu di depan kamera, tapi kita nggak tahu tekanan di balik itu tuh gimana. Entah itu dari mulai artisnya dipaksa buat diet, dipaksa buat ini, dipaksa buat itu, dan itu tuh semua dari agensinya. Masih gitu. banyak banget tahu, aku sering dengar tentang mistreatment dari K-pop sama agensinya atau dengan sosial media, terutama yang zaman sekarang itu yang lagi viral-viralnya kasusnya New Jeans nggak sih? New Jeans, betul. Karena New Jeans speak up terkait masalah mistreatment gitu. Cuman karena lawannya adalah agensi besar, jadi kalah gitu. Sih, karena dari sosial media tuh semua tuh kayak kelihatan dan dari publik gitu. Publik tuh exposure tuh besar banget ya sih jadinya. Betul. Iya. Benar juga nggak sih tentang New Jeans itu? Aku lihat-lihat sih bener-bener parah banget. Kamu lagi makan apa tuh? Pepero. Yang waktu itu brand ambasadornya New Jeans. Oh, kamu nggak tahu? Sangat tahu. Kan dia terkenal. Gak berantakan ya? Enggak dong. Ini tuh makanan paling praktis tahu. Oh, aku kira merek sebelah. Bagi dong. Apaan sih? Ya udah, kita lanjut aja ya. By the way nih, kita kan tadi udah bahas K-pop dan industri musiknya. Nah, menurut kamu gimana nih tentang orang-orang artis-artis yang memilih untuk nggak berlabel atau memilih untuk bermusik sendiri? Musisi, kalau menurut aku musisi yang milih jalannya mandiri dengan bantuan sosial media itu mereka bisa rilis karyanya sendiri, terus juga punya kontrol lebih besar atas identitas mereka. Jadi mereka tuh ngerasa lebih punya kontrol atas dirinya mereka tuh lebih besar ya dibanding di bawah agensi. Di bawah agensi kan banyak banget aturannya ya, Najla, yang kamu walaupun tahu. tantangannya beda ya, tapi tetap ada gitu. Iya, jadi lebih bebas, tapi tanggung jawabnya itu juga lebih besar. Bener banget. Tuh, ada pro dan kontranya ya. Ya, bener banget sih. Nah, dari obrolan hari ini tuh kelihatan kalau misalnya industri musik itu tuh kompleks banget nggak sih, Yasha? Dari mulai agensi, sosial media, terus juga fans sama artis, itu tuh semuanya saling terhubung ya sebenarnya, Jela. Dan ngebentuk kultur yang kita nikmatin sekarang. Betul banget ya. Sebagai pendengar nih ya, mungkin yang bisa kita lakuin adalah lebih sadar dan lebih manusiawi. Betul, karena kan di balik musik yang kita dengar ada sistem dan manusia di dalamnya. Betul banget. Nah, terima kasih untuk Farisha udah datang, dan terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin. Nah, sampai ketemu di episode Unmute berikutnya. Dah. Thank you for having to my life. Dan